Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Yaakob Francisco Bakpan. Saya di sini akan menjelaskan tentang jurnal penyelesaian dan kertas kerja. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan jurnal penyelesaian. Jurnal penyelesaian adalah proses penyelesaian tentang catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Jurnal penyelesaian disusun berdasarkan data dari neraca saldo dan data informasi penyelesaian akhir periode. Sedangkan ayat jurnal penyelesaian adalah jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam beberapa akun sehingga saldo mencerminkan jumlah saldo yang sebenar. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi jurnal penyelesaian. Yang pertama, menetapkan saldo catatan akun baru besar pada akhir periode sehingga setiap perkiraan saldo real, khususnya perkiraan harta dan kewajiban, menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Yang kedua, menghitung setiap perkiraan nominal, perkiraan pendapatan dan beban yang sebenarnya selama periode yang bersangkutan. Yang ketiga, mencatat transaksi yang sudah terjadi namun belum dicatat. Baiklah, selanjutnya akun-akun yang mengalami penyelesaian. Yang pertama, perlengkapan. Yang kedua, beban dibayar di muka. Yang ketiga, pendapatan diterima di muka. Yang keempat, beban yang harus dibayar di muka. Yang kelima, pendapatan yang masih harus diterima. Yang keenam, penyusutan aktiva. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang kertas kerja. Kertas kerja di sini saya akan membahas pengertian kertas kerja, tujuan dan fungsi kertas kerja, dan contoh soal kertas kerja. Kertas kerja adalah suatu daftar atau tempat pencatatan neraca saldo, penyelesaian serta penggolongan akun buku besar yang dipergunakan sebagai alat bantu untuk menyusun laporan keuangan. Dikarenakan bentuknya yang dibuat berlajur-lajur, maka kertas kerja sering disebut juga sebagai neraca lajur. Selanjutnya saya akan membahas tentang fungsi kertas kerja. Kertas kerja berfungsi sebagai alat bantu dalam menyusun laporan keuangan karena fungsinya sebagai alat bantu sehingga dapat membantu untuk mempermudah dalam menyusun laporan keuangan. Berikutnya saya akan menjelaskan tujuan kertas kerja. Yang pertama, membantu atau mempermudah dalam proses menyusun laporan keuangan. Yang kedua, mengurangi kesalahan-kesalahan yang mungkin atau dapat terjadi selama proses menyusun jurnal penyelesaian. Ketiga, memeriksa terhadap ketepatan perhitungan yang dilakukan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang contoh soal LJP atau ayat jurnal penyelesaian. Baiklah, di sini ada contoh soal yang tertulis Eva Taylor, ayat jurnal penyelesaian periode 31 Mei 2017, tanggal 31 Mei. Nama akunnya beban perlengkapan. Di beban perlengkapan di debitnya 150.000. Yang kedua, perlengkapan di kreditnya 150.000. Di tanggal 31 juga beban sewanya di debitnya 400.000. Sewa dibayar di mukanya, di kreditnya 400.000. Tanggal 31 juga beban penyusutan peralatan akun di debitnya 100.000. Penyusutan peralatan di kreditnya 100.000. Beban listrik di debitnya 70.000. Utang listrik di kreditnya 70.000. Beban gaji di debitnya 150, di utang gaji di kreditnya 150. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan cara penyusunan kertas kerja. Cara penyusunan kertas kerja adalah sebagai berikut. Terdapat beberapa cara atau trik untuk membuat atau menuliskan kertas kerja. Trik ini adalah cara yang paling umum digunakan dalam membuat kertas kerja. Tahap-tahapnya dapat dilihat di bawah.
ada 3 macam. Yang A, pada bagian alas kertas kerja tuliskan nama perusahaan atas kena periode. Yang B, tulis nomor perkiraan beserta nama perkiraan buku besar menurut kolom masing-masing dan jumlah saldo buku besar dibukukan ke dalam neraca sisa. Yang C, jurnal penyesuaian yang telah dibuat angka-angkanya dibukukan ke dalam kolom jurnal penyesuaian dengan nama perkiraan yang sesuai dengan bunyi jurnal penyesuaian. Hal ini dilakukan agar supaya saldo-saldonya yang terdapat pada masing-masing perkiraan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Baiklah, di sini ada contoh gambar bentuk kertas kerja 6 kolom. Baiklah, saya akan menjelaskan gambar bentuk kertas kerja yang di atas tadi. Bentuk kerja yang pertama adalah bentuk kertas kerja 6 kolom. Pada kolom pertama dan kedua bernama kolom neraca saldo, kolom 3 dan 4 bernama kolom laba rugi, dan kolom 5 dan 6 bernama kolom neraca. Bentuk kerja kertas kerja yang kedua adalah bentuk kertas kerja 8 kolom. Pada kolom pertama dan kedua bernama kolom neraca saldo, ketiga dan keempat bernama kolom penyesuaian, kolom 5 dan 6 bernama kolom laba rugi, dan kolom ke-7 dan ke-8 bernama kolom neraca. Bentuk kertas kerja yang ketiga adalah bentuk kertas kerja 10 kolom. Pada kolom pertama dan kedua bernama kolom neraca saldo, kolom ketiga dan keempat bernama kolom penyesuaian, kolom kelima dan keenam bernama kolom neraca saldo disesuaikan, kolom ke-7 dan ke-8 bernama kolom laba rugi, dan kolom ke-9 dan 10 bernama kolom neraca. Bentuk kertas kerja yang keempat adalah bentuk kertas kerja 12 kolom. Pada kolom pertama dan kedua bernama kolom neraca saldo, kolom ketiga dan keempat bernama kolom penyesuaian, kolom kelima dan keenam bernama kolom neraca saldo disesuaikan, kolom ke-7 dan ke-8 bernama kolom laba rugi, kolom ke-9 dan ke-10 bernama kolom perubahan modal, dan kolom 11 dan ke-12 bernama kolom